wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Islam, teknologi, dan seni budaya. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 3. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Elrahmi Yulia Fitri dengan NIM 18. Yang kedua, Algisda Wirawati dengan NIM 23. Yang ketiga, Muhammad Zidan Maulana dengan NIM 28. Yang keempat, Silva Nabila Aldania Rahmadani dengan NIM 37. Yang kelima, Ahmad Deno dengan NIM 40. Baiklah, materi yang akan dibahas yang pertama, Islam dan kemajuan teknologi. Yang kedua, Islam dan seni. Yang ketiga, Islam dan budaya. Yang pertama yaitu Islam dan kemajuan teknologi. Islam memberikan apresiasi yang amat tinggi terhadap akal. Dari akal dan daya pikir yang telah dianugerahkan oleh Allah, manusia dapat menggali berbagai pengetahuan yang ada di alam semesta. Dengan demikian, muncullah berbagai disiplin ilmu. Hal ini dalam sejarah Islam dibuktikan dengan maraknya perkembangan ilmu dari berbagai bidang dan munculnya ratusan bahkan ribuan sarjana-sarjana muslim. Penghargaan Islam terhadap akal dan ilmu pengetahuan bukan hanya basa-basi, karena hal itu telah dilaksanakan dan dipraktekkan oleh para ulama atau kaum terpelajar Islam yang luar biasa jumlahnya. Bagi Islam, teknologi merupakan bagian dari ayat-ayat Allah yang perlu kita gali dan kita cari kebenarannya. Seperti yang dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 berikut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan bumi, langit dan bumi, seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Yang kedua yaitu Islam dan seni. Seni merupakan penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia, dilahirkan dengan perantara alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera pendengar atau seni suara, penglihatan atau seni lukis, atau dilahirkan dengan perantara gerak atau seni tari drama. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk atau manusia yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Islam adalah agama yang nyata dan sesuai dengan fitrah manusia yang memiliki cita rasa, kehendak, hawa nafsu, sifat, perasaan, dan akal pikiran. Dalam jiwa, perasaan, nurani, dan keinginan manusia terbenam rasa suka akan keindahan, yang mana keindahan tersebut adalah seni. Keindahan di sini adalah sesuatu yang dapat menggerakkan jiwa dan dapat menimbulkan perasaan tertentu. Keindahan adalah bagian dari seni. Ini berarti bahwa Islam tidak menolak kesenian. Al-Quran sendiri menerima kesenian manusia kepada keindahan, dan kesenian sebagai salah satu anugerah Allah kepada manusia. Salah satu contohnya yaitu kaligrafi.
Yang ketiga yaitu Islam dan budaya. Kebudayaan Islam bukan kebudayaan yang diciptakan Allah oleh masyarakat Islam, tetapi kebudayaan yang bersumber dari ajaran-ajaran Islam atau kebudayaan yang bersifat alami. Allah mengangkat Nabi Muhammad sebagai Rasul, yaitu memberi bimbingan kepada umat manusia agar dalam mengembangkan kebudayaan tidak lepas dari nilai-nilai ketuhanan. Sebagaimana sabdanya yang berarti, sesungguhnya aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak. Baiklah, kesimpulan dari materi yang telah dibahas tadi adalah Islam merupakan agama yang universal. Ajaran Islam dapat sesuaikan dengan perkembangan zaman. Islam sangat mendukung adanya perkembangan karena dengan adanya perkembangan tersebut berarti manusia telah memanfaatkan anugerah berupa akal dan pikiran untuk menciptakan sesuatu yang baru dan bermanfaat baik dalam bidang teknologi, seni maupun budaya. Tetapi tidak semua perkembangan yang terjadi saat ini sesuai dengan ajaran Islam. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pengaruh negatif yang ditimbulkan dari perkembangan tersebut. Saran yang dapat kami berikan yaitu, sebagai seorang muslim, kita harus tetap berpedoman pada ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis dalam menghadapi perkembangan dan perubahan yang ada, supaya tidak terjerumus pada hal-hal yang merugikan dan melalaikan diri kita sendiri. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.